Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan semangat. Walaupun di masa pandemi, kalian tidak boleh mengikuti alur yang tidak menggairahkan. Kalian harus tetap bergairah untuk memandang masa depan, untuk mengikuti pembelajaran demi masa depan. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, silakan berdoa sebentar. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kalian, harapan sekolah dan orang tua, mendapatkan ridho dari Allah. Ilmu kalian ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa disilakan. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita mempelajari biografi. Kalian tahu bahwa biografi merupakan materi pokok yang ada di bahasa Indonesia, karena biografi ini merupakan karya ilmiah, bentuknya fakta, bukan seperti karya sastra seperti novel, seperti puisi. Oleh karena itu, biografi menggunakan bahasa yang formal, tidak boleh menggunakan bahasa yang ambigu. Apa itu bahasa ambigu? Bahasa yang memiliki pengertian lebih dari satu. Jadi, kalian harus paham betul bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa yang memiliki makna denotasi, sehingga orang yang membaca itu nanti tidak memiliki penafsiran ganda. Sehingga apa yang menjadi tujuan penulis menyampaikan kisah-kisah itu tidak ada yang memiliki pengertian lebih dari itu. Baik, biografi itu berasal dari kata bio dan grafi. Bio artinya hidup, grafi itu tulisan. Sehingga biografi itu dimaknai sebagai tulisan menceritakan kisah hidup seseorang. Kalau kita berbicara tentang kisah hidup seseorang, kalian tahu tidak ada satupun data yang dimanipulasi. Semuanya bentuknya fakta. Sehingga orang akan memiliki pengertian yang sama. Orang akan tahu siapa tokoh itu dengan sebenarnya. Karena intinya menggunakan bahasa yang memiliki pengertian denotasi. Untuk menulis biografi, kalian harus hati-hati karena tokoh itu atau orang yang kita tulis riwayat hidupnya itu benar-benar ada kejadian, sehingga kalian untuk menulisnya itu harus urut, runtut atau kronologis, sehingga orang akan terbentuk sebuah opini bahwa orang ini nanti atau tokoh yang kalian tulis ini benar-benar tokoh yang bisa dijadikan panutan. Anak-anak sekalian, saya yakin kalian sering membaca biografi. Biografi yang kalian banyak baca di media itu tidak serta-merta atau begitu saja ditulis hanya dari informasi-informasi yang tidak bisa kita cari kebenarannya. Tapi biografi itu harus didukung oleh fakta-fakta, makanya harus ada bahan pendukung atau referensi yang lain di samping kita itu mengadakan wawancara,
atau kita itu bertemu langsung dengan si tokoh, tapi kita juga harus tahu, harus bisa mencari pendukung-pendukung yang lain, referensi-referensi yang lain. Bisa kita cari dari buku-buku yang si tokoh ciptakan, dari berita-berita di koran, di media, di internet, dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kita menyusun sebuah biografi. Biografi ini anak-anak, ada biografi, ada dua. Jadi ada autobiografi dan ada biografi. Kalau autobiografi, penulis itu menulis sendiri kisah perjalanannya. Misalnya, kalau kalian ingin menulis kisahmu sendiri, berarti itu hasil itu nanti dinamakan autobiografi. Sehingga bahasa atau sapaan atau kata ganti orang itu menggunakan kata saya. Tidak boleh menggunakan kata kami. Karena kalau menggunakan kata kami itu bentuknya jamak. Tapi kalau saya itu biasanya digunakan di autobiografi. Beda dengan biografi. Biografi itu riwayat seseorang ditulis oleh orang lain. Ini bedanya. Jadi ada dua jenis biografi yang dinamakan autobiografi dan biografi. Bagaimana Nana? Faham dengan yang Bu Susi sampaikan? Ini perbedaan biografi dan autobiografi. Berikutnya, biografi itu isinya ada dua. Satu, biografi yang membuat sebuah kisah perjalanan hidup. Yang kedua, biografi tentang perjalanan karir. Kalau kalian tahu tokoh-tokoh di Indonesia, itu tidak hanya perjalanan karirnya saja, tapi juga perjalanan hidup. Contohnya, Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau ini, kalau kalian membaca biografi B.J. Habibie, dia mulai kanak-kanak sampai dewasa, sampai beliau itu pensiun, di karir yang tertinggi, itu diceritakan semua. Jadi perjalanan hidup, di dalamnya ada perjalanan karirnya juga. Mulai beliau menjadi mahasiswa yang memiliki prestasi yang luar biasa, kemudian dia menjabat di satu perusahaan yang bonafit, sampai karirnya itu, puncak karir itu ada di Kementerian Teknologi, dan terakhir menjadi Presiden Indonesia. Semuanya diceritakan dengan lengkap. Ini namanya perjalanan hidup, biografi perjalanan hidup. Tapi kalau misalnya yang diceritakan atau yang dikisahkan atau yang ditulis itu hanya tentang karir B.J. Habibie. Siapa B.J. Habibie? Bagaimana karirnya, perjalanan dia menjadi tokoh di satu kepemerintahan atau di kegiatan sosial yang lain, hanya perjalanan karirnya saja atau prestasi-prestasinya saja, berarti ini adalah biografi perjalanan karir. Jadi anak-anak ada dua, ada perjalanan hidup, ada perjalanan karir. Kalau kalian ingin membuat autobiografimu sendiri, kamu berkisah bagaimana kalian akan meraih cita-cita misalnya, itu bisa perjalanan hidup. Tapi ketika kamu menjadi seorang pembisnis misalnya, mengapa kamu menjadi seorang pembisnis? Cita-citamu memang seorang pembisnis misalnya, karirmu itu yang kamu ceritakan, berarti perjalanan ini adalah perjalanan karir kalian. Ini bedanya biografi perjalanan hidup dan biografi karir. Menulis biografi anak-anak tidak seperti yang kita bayangkan asal menulis, tapi ada struktur yang harus kalian ikuti.
sehingga nanti akan runtut. Urut orang membaca akan lebih mudah. Yang pertama adalah struktur teks biografi pada bagian orientasi. Apa orientasi itu? Kita memperkenalkan dulu si tokoh ini siapa, latar belakang si tokoh bagaimana secara sosial dan keluarga. Ini kita jelaskan. Misalnya B.J. Habibie. Siapa itu B.J. Habibie? Disebutkan nama B.J. Habibie siapa, dia lahir di mana, putra dari siapa, keluarganya bagaimana. Kehidupan kita membuat gambaran pertama si tokoh itu. Ini di bagian orientasi. Di bagian orientasi ini sebelum si tokoh menjadi orang yang ditokohkan, itu diorientasi. Sehingga gambaran awal tokoh ini bagaimana, tokoh ini siapa. Bisa dikatakan misalnya si tokoh ini kehidupannya ketika kanak-kanak, ketika masih kecil, atau dia punya cita-cita ketika dia masih kecil. Itu di bagian orientasi. Kemudian yang paling penting ini adalah di peristiwa dan masalah. Karena seorang tokoh bisa dikatakan besar menjadi tokoh besar dan tokoh yang sangat terkenal itu karena peristiwa-peristiwa yang menimpa dirinya. Baik peristiwa pribadi atau dia sebagai orang yang berpengaruh di suatu keadaan atau kesempatan. Misalnya dia kuliah misalnya. Kuliah di perguruan tinggi yang biasa saja. Tapi di perguruan tinggi yang biasa saja dia memperoleh prestasi-prestasi sehingga dia bisa terangkat bakatnya, kemudian prestasinya. Ini sebuah peristiwa. Di situ akan lebih baik kalau diungkap mengapa misalnya sekolah di perguruan tinggi kecil dia bisa menjadi seorang tokoh. Nah, ini sangat penting yang menjadi menarik di situ. Di peristiwa dan masalah, semua masalah yang dihadapi, semua peristiwa-peristiwa yang dia menjadikan dia seorang tokoh, ini diungkap semua. Seperti yang Bu Susi sampaikan di awal, untuk membuat tulisan ini, kalian menyusun bahasa di bagian peristiwa dan orientasi, itu tidak lepas dari referensi yang kalian harus cari. Referensi itu dari wawancara langsung tadi sudah saya sampaikan, atau membaca dari berbagai macam buku. Ini di peristiwa dan masalah. Yang terakhir ada reorientasi. Jadi ada 3 struktur, orientasi, peristiwa dan masalah. Yang terakhir adalah reorientasi. Apa itu reorientasi? Ini bagian simpulan. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang bisa disimpulkan dari peristiwa-peristiwa itu. Akhirnya nanti pembaca akan tahu, oh ternyata bagian ini atau si tokoh ini bisa menjadi seorang tokoh yang besar, itu ada di bagian terakhir yaitu simpulan ini. Ini namanya reorientasi. Tidak mudah anak-anak untuk membuat simpulan-simpulan ini. Oleh karena itu kita harus tahu di bagian peristiwa dan masalah itu yang kita harus kupas sangat mendalam dan harus tahu begitu fakta-faktanya. Ini untuk struktur teks biografi. Dari sini ada yang kalian belum mengerti? Silakan kalian cermati lagi, kalian perhatikan lagi bagian-bagian itu tadi. Nanti akan ada tugas yang berkenaan dengan itu. Untuk membuat wacana atau teks biografi yang strukturnya sudah ada, mulai dari orientasi, reorientasi, kita tidak lepas dari kaidah kebahasaan.
Jelas ini bahasa yang digunakan ini tidak boleh kita keluar jauh dari sini, karena kita membahas seorang tokoh begitu. Yang pertama kaidahnya itu, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama. Jadi kalau kalian membuat biografi, yang disebutkan itu adalah misalnya kata beliau, atau dia, atau disebut namanya. Itu penggunaan kata ganti orang. Kalau salah menyebut kata ganti, bisa-bisa menjadi autobiografi. Jadi harus diperhatikan penggunaan kata ganti orang. Karena ini yang membedakan antara biografi dan autobiografi. Kemudian kata kerja tindakan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan kata kerja tindakan? Misalnya mengekspresikan, itu kata kerja tindakan. Dia mengerjakan kata tindakan. Kemudian ada kata kerja deskriptif. Apa itu? Itu sifat dari tokoh. Contohnya misalnya kata simpatik. Beliau itu adalah, setiap orang yang melihatnya simpatik pada dia. Mengapa seperti itu? Misalnya begitu. Atau dia cerdas. Cerdas itu bisa kita deskripsikan bahwa orang itu di samping intelektualnya tinggi, kemudian IQ-nya tinggi, juga ada kecerdasan yang lain. Ini misalnya, ini deskriptif. Jadi sifat tokoh. Dia penyayang misalnya, itu kata kerja deskriptif. Dia penyabar, itu deskriptif, menggambarkan sifat si tokoh. Kemudian banyak menggunakan kata kerja pasif. Kalian tidak perlu saya terangkan di sini, karena kata kerja pasif itu sudah sering dibaca, sering kalian baca, sering kalian dengar, dan sudah dipelajari di SMP. Ini kata kerja pasif. Kemudian kata kerja mental, anak-anak. Kata kerja mental itu hampir sama dengan kata kerja deskriptif. Bedanya hanya kalau kata kerja mental itu dia melakukan sesuatu, bukan sifat si tokoh. Misalnya dia melarikan diri misalnya, itu kata kerja mental. Kemudian kata sambung, kata depan dan kata nomina waktu. Kata sambung menggunakan kata dan, kemudian kata depan. Kalian sudah tahu kata sambung, kata depan, nomina waktu, itu, ini, di sana misalnya. Itu nomina waktu. Yang terakhir adalah konjungsi. Banyak konjungsi. Ada konjungsi itu kata konjungsi itu misalnya kemudian. Kalau dulu kita berbicara mengenai kalimat majemuk, sekarang istilahnya bukan lagi kalimat majemuk, tapi adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks berarti menggunakan konjungsi, kata hubung. Tapi kalau simpleks tidak ada satupun konjungsi. Banyak jenis konjungsi, misalnya karena, dan itu sebuah konjungsi. Silakan nanti dicari apa saja konjungsi, apa saja kata kerja pasif dan seterusnya. Ini kaidah kebahasaan yang kalian harus tahu, anak-anak. Saya akan perlihatkan. Nah, ini ada satu tokoh. Siapa ini? Iya, ini Soekarno, Presiden pertama Indonesia yang semua orang tahu. Walaupun kalian tidak hidup di zamannya, tapi semua orang tahu ini tokoh nomor satu di Indonesia, bahkan di dunia menjadi panutan untuk banyak orang, banyak negara. Soekarno tokoh yang luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak, silakan nanti kamu amati di sini, lihat di situ. Soekarno itu jangan diamati gambarnya, silakan cari siapa itu Soekarno. Sebelum pelajaran ini saya akhiri, perlu Bu Susi sampaikan bahwa
pertemuan besok, minggu depan, kita masih membahas mengenai biografi. Silakan kalian nanti cari biografi Soekarno. Begitu anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat bekerja, tetap sehat, sukses, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.